Assalamualaikum, Pak Doni, dengar suaranya ربنا saya? وابعث Waalaikumsalam فيهم warahmatullahi dengar, رسولا Pak. Oke, منهم alhamdulillah, terima يتلو kasih semuanya. عليهم Dimohon آياتك kepada semua para santri ويعلمهم PKR yang الكتاب ke-29 والحكمة untuk ويزكيهم mengajak papa-mamanya ya. إنك Jadi أنت semuanya العزيز diajak, papa, mama الحكيم diajak ومن untuk mengikuti يتوكل acara malam nuzul Quran. الله Jadi nanti insya Allah acara ini ada acara yang sangat luar biasa nanti. Nanti ada kajian dari Kiai Haji, Dr. Kiai Haji Sudirman, MAG. Jadi beliau insya Allah akan mengisi. Setelah itu nanti diakhiri dengan membaca Khatmil Quran. Karena kita dalam seminggu sudah melaksanakan membaca Al-Quran, menghatam Al-Quran, yaitu wali murid, ada guru-guru dan staf sekolah alam Afisina Malang. Jadi diharapkan kepada semua mama, papa ikut mendampingi para santri PKR yang ke-29. Iya, yang belum ada segera mama papa mengikuti acara ini, karena sebentar lagi acara ini akan dibuka. Monggo yang belum ada mama papa segera bergabung. Insya Allah malam nuzul Quran ini insya Allah luar biasa ya, karena syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Al-Quran itu diturunkan pada malam pada syahrul Ramadan, di bulan Ramadan. Kita peringati dengan membaca Al-Quran, menghatam Al-Quran, dan insya Allah malam ini adalah malam puncak, yaitu kajian ceramah bersama Yai Sudirman, dan insya Allah nanti ditutup dengan doa Khatmil Quran. Jadi nanti buat santri-santri dan para wali murid jangan lupa didengarkan yang dijelaskan oleh Kiai Haji Sudirman, dicatat. Nanti yang mau ditanyakan segera ditanyakan ya kepada Yai Sudirman, ditanyakan. Ya, kenapa? Mama masih terawih. Oh iya, ya ditunggu. Nanti kalau sudah datang diajak ya Pak Idin ya, diajak nanti mama bapaknya. Jadi yang belum didampingi segera didampingi. Oke, terima kasih. وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق Videonya yang belum hidup segera dihidupin ya, pakai baju yang rapi, yang sopan ya. Seperti Pak Wari, Pak Doni pakai baju muslim. ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس
ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرءوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai, Pak Fahri minta kepada semua. Sebelum dimulai, Pak Fahri mohon kepada semua yang belum. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih yang sudah menjawab. Yang belum hidup videonya segera hidupkan videonya ya. Yang belum didampingi segera didampingi karena setelah ini acara akan dibuka. Monggo, videonya yang belum dihidupkan segera dihidupkan. Videonya yang belum dihidupkan segera dihidupkan karena acara malam nuzul Quran akan segera mulai. Insya Allah malam ini agendanya kita insya Allah ada ceramah dari Kiai Haji Sudirman, beliau dosen UIN Maulana Marik Ibrahim Malang, dan ada doa khatmil Quran. Nanti dipersiapkan ya, kalau Yai Sudirman menyampaikan ceramahnya didengarkan, dicatat. Yang perlu ditanyakan nanti dicatat. Kalau ada insya Allah ada sesi tanya jawab segera ditanyakan. Ya, insya Allah di akhir acara juga ada doa khatmil Quran karena kita sudah menghatam Al-Quran selama seminggu. Nah, terima kasih mama papa wali murid yang sudah ikut one with one juice yang sudah membaca Al-Quran dan bersama staf guru sekolah Alam Afisena Mana. Oke, terima kasih sudah dihidupin videonya semuanya, Mas Nara semuanya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Monggo Pak Doni dimulai. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak Fahri atas kesempatan diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Santri-santriku dan juga para wali santri, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih berbaik hati kepada kita semua sehingga Allah masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat keselamatan sehingga masih berpuasa Ramadan sampai sekarang masih diberikan kesempatan untuk hari ini untuk kita bisa bertemu via Zoom dalam rangka nuzulul Quran ya. Sholawat dan salam ya kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dijawabnya amin. Karena jasa beliaulah kita dapat beragama Islam hingga sekarang. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Pak Doni akan bacakan susunan acara pada hari ini. Pertama ada pembukaan, kemudian ada pembacaan surat pendek, lalu kemudian ada sambutan,
dulu penyampaian ceramah. Setelah itu ada tanya jawab, ya, doa khotmil. Nah, setelah tanya jawab ada doa khotmil. Nah, alhamdulillahirobbilalamin, guru SD kuliah guru Avesena ini sudah melaksanakan 1 week 1 juz. Begitu juga dengan wali santrinya. Alhamdulillahirobbilalamin. Kemudian ada penutup. Nah, baik, pertama-tama mari kita buka acara hari ini dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah pembacaan surat pendek oleh Bapak Muhammad Fahri Salam. Kepada Bapak Muhammad Fahri Salam, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla lam ta'lamuna 'ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Bismillahirrahmanirrahim.
ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما أبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب فيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس
min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fahri. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada kita semua ya, karena sudah membaca Al-Qur'an tadi, surat-surat pendek. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Bu Lila Justisia Prima Duhita. Pada Bu Lila kami persilahkan. Terima kasih Pak Doni. Sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukur yang tak terhingga patut kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah memberikan kesempatan kepada kita, anak-anakku sayang, juga kepada Papa, Mama, serta Bapak Ibu guru dari Sekolah Alam Al-Quran Malang, untuk kita bisa memasuki malam ke-17. Salawat serta salam Ramadan ini. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari akhir. Yang kami hormati Ibu Dewan Pembina Yayasan Puri Avicenna, yang kami hormati Bapak Ketua Yayasan Puri Avicenna, yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Kiai Haji Sudirman Said, yang insya Allah sudah berada di tengah kita semua. Terima kasih rawuhnya Bapak sudah berkenan hadir untuk share dengan seluruh santri Pondok Kreativitas Ramadan beserta Bapak Ibu wali santrinya. Yang kami juga Ibu Ketua Komite Sekolah Alam Avicenna Malang beserta dengan seluruh wali santri dari Sekolah Alam Avicenna Malang, juga yang banggakan Bapak Ibu guru dari Sekolah Alam Avicenna Malang yang insya Allah sudah mengazamkan diri untuk bisa bersama-sama mendampingi Bapak Ibu di rumah untuk bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini bersama dengan putra-putri kita, bintang-bintang kehidupan Sekolah Alam Avicenna Malang. Serta yang Bu Lila sayangi semuanya, anak-anakku, santri dari kegiatan kita Pondok Kreativitas Ramadan Avicenna yang ke-29 yang digelar oleh Sekolah Alam Avicenna Malang sejak tanggal 12 April 2021 dan nanti insya Allah akan kita tutup kegiatan pada tanggal 7 Mei 2021. Papa Mama yang kami hormati serta anak-anakku sayang semuanya. Nah, hari ini kita memasuki malam ke-17 di bulan Ramadan. Insya Allah malam diturunkannya Al-Quran dan semoga kita makin cinta. Kita semakin dipautkan hati dan jiwa kita dengan Al-Quran sehingga kita senantiasa menjadikannya petunjuk dalam kehidupan kita. Ya Allah, berkahi kami semua dengan Al-Quran. Sayang Papa Mama semua, Bapak dan Ibu guru, alhamdulillah kita masih berada di rumah, bertemu dengan orang-orang tercinta kita, berbuka puasa, melaksanakan ibadah di bulan puasa ini. Tadi tarawih bersama-sama dengan keluarga, dan hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan pastinya banyak ilmu dari Bapak Kiai Haji Sudirman Said nanti. Itu sebuah nikmat yang luar biasa yang tidak bisa kita pungkiri. Fabi ayala irabikum tukadziban. Padahal kita tahu bahwa di luar sana banyak orang yang tidak seberuntung kita, nak. Banyak keluarga yang tidak seberuntung kita, nak. Salah satu contohnya adalah keluarga-keluarga dari prajurit TNI Angkatan Laut kapal selam Nanggala 402. Insya Allah beliau semua gugur dalam keadaan syahid dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan Allah kesabaran, keikhlasan
dan ketulusan dalam menghadapi kejadian ini. Nah, untuk itu sayang, kita patut bersyukur. Kita patut selalu berterima kasih kepada Allah, karena di kanan kiri kamu, di kanan kiri kalian masih ada papa mama, masih ada ayah bunda, masih ada keluarga tercinta yang berada di sekitar kalian dan memberikan kasih sayangnya. Papa mama juga begitu, syukur yang luar biasa masih ada anak-anak kita yang insya Allah kita dampingi dan selalu kita doakan untuk menjadi anak yang soleh-solehah, dan insya Allah mereka menjadi salah satu jalan untuk kita bisa masuk ke surganya Allah. Dan kita berdoa bersama, semoga kita nantinya akan berkumpul bersama di jannahnya. Ayo sayangku, juga papa mama semua, bapak dan ibu guru semua, kita membacakan Al-Fatihah untuk para tentara nasional Indonesia, khususnya Angkatan Laut, awak kapal selam Nanggala 402, yang saat ini insya Allah sudah dalam keadaan gugur syahid. Membaca Al-Fatihah disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Semoga Allah senantiasa memberikan perlindungannya kepada kita semua, memberikan kasih dan meridhoi setiap langkah kita. Karena ya, Bapak Mama, thank you semuanya. Al-Quran, insya Allah kita baca setiap hari. Yang belum membaca setiap hari, insya Allah mulai sekarang akan membaca setiap hari. Nanti Pak Sudirman Said mohon bisa memberikan juga pencerahan kepada kami semua tentang Al-Quran, pegangan kami dalam keluarga. Dan nanti ada sesi tanya jawab, bisa ditanyakan. Salah satu bentuk rasa syukur kita sayangku semua, papa mama semua, salah satu yang akan digelar Afisena nanti adalah kegiatan berbagi, saam berbagi. Ada 2 kegiatan saam berbagi yang sudah pernah kami sampaikan, saya sampaikan itu adalah nanti kita akan berbagi buka puasa untuk orang-orang kita. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah kami memiliki program berbagi dalam rangka juga Hari Pendidikan Nasional, berbagi dengan teman-teman kita sayang, teman-teman kita di Baran Kidal, itu ada di Kecamatan Tumpang. Ayo sayang, kita berbagi bersama dengan teman-teman kita di sana. Apa yang bisa kalian bagi? Kalian bisa berbagi mainan, bisa berbagi alat tulis, bisa berbagi majalah, buku cerita, apapun itu, ya, yang bisa mereka gunakan untuk belajar. Boleh barang baru, boleh barang bekas, yang penting masih layak untuk dipakai, masih bagus nak. Dan sebaik-baik kita bersedekah, itu adalah adalah sesuatu yang kita sukai, sesuatu yang kita cintai. Jadi jangan kita bersedekah karena sudah tidak suka dengan mainannya, atau sudah nggak cocok dengan tasnya, atau apapun itu. Jangan ya sayang, tapi kita wajib bersedekah supaya adalah yang kita sayangi dan kita cintai. Jadi sayang, Bulilah mengajak anak-anakku semua santri Sekok Pondok Kreativitas Ramadan Afisena beserta Bapak Ibu Wali Santri untuk nanti pada hari Jumat bersamaan dengan mengumpulkan produk dari Pondok Kreativitas Ramadan pekan ini, anak-anak bisa datang ke sekolah untuk mendonasikan alat-alat belajar bagi teman-teman kita di TKMI
Al-Ihsan, Desa Baran Kidal, Kecamatan Tumpang. Dan insya Allah amanah dari kalian sayangku, dari Bapak Ibu Wali Santri, akan kami sampaikan kepada teman-teman kita di sana pada hari Senin. Setelah melaksanakan upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional via daring. Bu Lila tunggu ya nak, insya Allah itu salah satu bentuk kita mengamalkan isi Al-Quran. Mohon maaf lahir batin kepada papa mama semua, juga Bu Lila mohon maaf lahir batin kepada anak-anakku semua, mohon maaf lahir batin juga kepada bapak dan ibu guru. Insya Allah di sisa Ramadan ini kita bisa berlomba-lomba untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya bekal. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lila. Ya, insya Allah setelah ini kita insya Allah dengan sambutan dari Bu Lila, kita semua harus bersedekah apalagi di bulan Ramadan. Nah, acara selanjutnya adalah acara inti, yaitu penyampaian ceramah yang disampaikan oleh Bapak Dr. Kiai Haji Nahrawi Sudirman, SAG, MAG. Beliau merupakan pengasuh Pondok Pesantren Ahlussunnah wa Dakwah Ulul Albab Malang. Beliau juga dosen pasca UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Beliau lahir di Bondowoso tanggal 20 Oktober 1970. Pendidikan beliau S1 di IAIN Sunan Ampel Malang, yang sekarang UIN Maulana Malik Ibrahim namanya. Lulus tahun 1995, S2 di Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2001, S3 di UIN Sunan Ampel Surabaya, lulus 2016. Alamat beliau di Jalan Joyo Sukoprum, Geraha Joyo Family, Blok A13, Merjosari, RT 7, RW 12, Lowokwaru, Malang, Jawa Timur, Indonesia. Anak santri-santriku semuanya, ketika Bapak Nahrawi Sudirman menyampaikan ceramahnya, maka harus kita harus mendengar. Maaf, maksud saya Sudirman Nahrawi. Apa Pak? Ya, maaf Bapak. Maaf Bapak ya, Sudirman Nahrawi. Anak-anakku, nah ketika Pak Sudirman mulai menyampaikan ceramahnya, maka harap semua suara di-mute-kan. Kepada Pak Sudirman, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar dulu. Tak ulang lagi. Ini, mari ngelak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'adzim. Kepada yang saya muliakan, Ketua Yayasan Avesena Malang, Jawa Timur, Indonesia, dan kepada para kepala sekolah TK, SD, SMP, SMA Avesena, serta Amin. 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 Di Yayasan Avesena. Kemudian kepada guru-guru agama sebagai panitia, Ustadz Fahri dan Ustadz Doni, Yes, ya Ustadz. serta
serta para guru semuanya. Tak lupa kepada semua wali murid dan kepada anak-anakku sekalian yang saya sayangi dan saya cintai. Pada malam ini, alhamdulillah, Allah mentakdirkan kita bisa berjumpa walau lewat online. Ya, dalam mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin. Amin. Semoga kita semua dijauhkan oleh Allah dari mekrona yang tak gena itu. Dan semoga Allah menyelamatkan kita semua. Amin. Barokahnya Al-Quran. Malam ini kita mengadakan Nuzulul Quran. Saya ingin menyampaikan satu tema. Detik-detik turunnya wahyu pertama di Gua Hira. Anak-anakku sekalian, didengarkan dengan seksama dan dalam tempo yang secukupnya. Bukan sesingkat-singkatnya, secukupnya saja. Siap. Cukup 45 menit ya. Qala al-Imam Ahmad fi Musnadi. Jilid 6 halaman 232 sampai 233. Imam Ahmad bin Hambal menulis di situ sebuah hadis Nabi yang panjang dan lama. Panjang, tapi saya singkat. Setelah kejadian di saat itu di Mekah, ini terjadi krisis akhlak, ya, bukan Krisdayanti. Krisdayanti itu singkatan krisis iman dalam hati, ya. Ini ingat-ingat anak-anakku ya, nah, itu keluar di ujian. Apa singkatan dari Krisdayanti? Ancor bersama telur, tekor bersama pentol. Thank you, Ustaz. Baik. Pada waktu itu krisis moral, krisis akhlak, krisis iman, macam-macam sudah. Kemudian Rasulullah SAW sebelum diangkat sebagai Rasul, beliau uzlah, tahannus, ya, bertahannus, menyepi di Gua Hira. Kemudian setelah bekalnya habis, Rasulullah pulang, minta bontot lagi. Itu naik lagi, turun lagi, ambil bontot. Nah, itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Hatta faji'ahul haq, sampai beliau dikejutkan dengan datangnya al-haq, yaitu wahyu yang pertama. Wahwa adapun Nabi fi ghar Hira, pada waktu itu masih ada di Gua Hira. Ya. Faja'ahul malaku fi, datanglah malaikat kepada beliau di dalam Gua Hira itu. Faqala, kemudian dia berkata. Apa katanya malaikat Jibril itu? Iqra. Qala Rasulullah, Nabi menjawab, ma ana biqari, aku tidak dapat membaca apa yang aku baca. Kemudian baca malaikat fa'akhadani faqala, Nabi berjawab fa'akhadani faghattani, lalu Jibril memegangku, mendekapku, hatta balagha minni al-jahdu, sehingga aku bersusah payah. Summa arsalani, kemudian dia melepaskanku, lalu malaikat qala, berkata Iqra, sampai 3 kali ngonoiku, ya. Faqala, Jibril kemudian mengajari, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu alladzi khalaq, yang menciptakan. Nah, turun ayat itu, ditiru oleh Nabi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Terus Jibril mengatakan lagi, khalaqal insana min alaq. Ya. Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. Terus ditiru oleh Nabi, khalaqal insana min alaq.
Kemudian Jibril mengucapkan lagi yang ketiga, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan apa? Dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, gitu ya. Kemudian ditiru oleh Nabi. Kemudian Jibril mengatakan lagi, alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan al-qalam. Dengan perantaraan al-qalam. Ditiru oleh Nabi. Kemudian Jibril melanjutkan ayat yang terakhir yang turun pada waktu itu. Allamal insana ma lam ya'lam. Mengajarkan manusia, Tuhanmu itu mengajarkan manusia ma lam ya'lam. Apa-apa yang tidak diketahuinya. Nah, anak-anakku sekalian, para guru dan pengurus yayasan Avesena yang saya muliakan. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal tadi berkata, qala faraja'a biha, Rasulullah pulang dengan membawa 5 ayat ini, tarjufu bawadiru, dengan gemeteran Rasulullah, hatta dahala ala Khadijah, sampai nyampe ke rumah menemui Khadijah. Faqala, kemudian Nabi mengatakan kepada istrinya itu, zammiluni, zammiluni, selimutilah aku, gitu. Fazammaluhu, kemudian Siti Khadijah menyelimuti beliau, hatta dahaba anhu ar-rau'u, sampai hilanglah perasaan takut itu. Faqala, kemudian Nabi mengatakan, ya Khadijah, mali, wahai Khadijah, ada apa dengan aku? Ada apa dengan aku ini? Fa akhbarahal khabar. Lalu Rasulullah menceritakan semua kejadian yang dialami beliau. Qala, kemudian Rasulullah mengatakan, waqad khasyitu alayya, sungguh aku amat takut pada diriku. Faqalat lahu, kemudian Siti Khadijah memberitahu kepada Rasulullah, kalla abshir, jangan engkau takut. Fawallahi, demi Allah, la yukhzikallahu abadan, Allah tidak akan menghinakanmu selamanya, tidak akan. Kenapa? Yang pertama kata Khadijah, wahai suamiku, innaka latasilur rahimah, sungguh engkau menyambung tali silaturahim, kau mulia, tidak akan dihinakan oleh Tuhan. Wa tasduqul haditha, dan selalu berbicara yang benar. Yang ketiga, wa tahmilu kalla, menafkahi fakir miskin, wa taqrid dhaif, memuliakan yang lemah, wa tu'inu ala nawaibil haq, selalu membantu kebenaran. Summan talaqat bihi Khadijah, kemudian Khadijah mengajak si suaminya yaitu Muhammad sebelum jadi rasul, ya, diajak kemana? Hatta atat bihi Waraqah ibn Naufal bin Asad bin Abdul Uzza bin Quraisy, ya, bin Qusay, ya. Rasulullah dibawa oleh Khadijah menemui Waraqah, ya. Wa huwa, siapa Waraqah itu? Ibnu ammi Khadijah, ya, sepupu Khadijah, ahi abiha, yaitu saudaranya bapaknya. Wa kana mra'an tanassara fil jahiliyah, beliau pemeluk Nasrani di zaman jahiliyah, tidak ikut-ikutan nyembah patung. Wa kana yaktubul kitab al-arabi, dan beliau yang menulis kitab Injil itu dalam tulisan bahasa Arab. Kata babil arabiyah, menulis Injil dalam bahasa Arab, ya. Minal Injil, Masya Allah, atas kehendak Allah, ayaktubah, dia menulis. Wa kana syaikhan kabiran, padahal Waraqah itu pada waktu itu sudah tua sekali. Qad amiyah, dia Waraqah itu orang yang sudah tua dan buta. Faqalat Khadijah, kemudian Sayyidah Khadijah itu berkata kepada beliau, ya, kepada beliau mengatakan, aibna ammi, ya anak paman, anak paman, isma' min ibni akhika, dengarkanlah apa yang diucapkan oleh anak dari saudaramu ini. Faqala Waraqah ibnu akhi, wahai anak saudaraku, ya. Waraqah mengatakan, wahai anak saudaraku, ma tara, apa yang kamu alami? Kok sampean susu ke sini? Kok sampean datang ke saya? Ada apa? Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung Rasulullah bercerita, mengabarkan apa maro'a, apa-apa yang dialami.
Faqala Waraqah. Kemudian setelah mendengar cerita Nabi, Waraqah mengatakan, hadzan namus, ini malaikat pembawa wahyu, alladzi unzila ala Musa alaihissalam, yang dulu pernah datang turun kepada Nabi Musa. Ya laitani fiha jada'an akuna hayyan, seandainya aku masih muda, seandainya aku masih hidup, hina yukhrijuka qaumuk, ketika kaummu mengusirmu, katanya. Faqala Rasulullah SAW, dipotong oleh Nabi, awamukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusirku? Faqala Waraqah berkata, na'am, iya ya Muhammad, kau besok akan diusir oleh kaummu. Lam ya'ti rajulun qad, sungguh setiap orang, orang-orang yang membawa misi sepertimu ini, para nabi semua, bimaji tabih illa udubiyah, udiyah, ya, pasti ia akan dimusuhi oleh kaumnya. Ya, tenang saja, don't nervous, don't worry. Ya, cek kok takok, cek sedih, lagi nadorot, ya, pada Allah gitu. Wa in yudrikni qaumuka ansuruka, ya, nasran mu'azzaran. Ya, nanti kalau saya nututin, pasti akan aku nolongin. Summa lam yanshab Waraqatu antufiyah. Tapi tak lama kemudian pada waktu itu, Waraqah yang sudah sepuh tadi itu wafat. Wafat aral wahyu fatratan. Setelah terjadi itu, kejadian turunnya wahyu itu, dengan waktu yang lama sekali, dalam waktu yang lama, tidak ada wahyu lagi. Waduh, ini apa? Sehingga Nabi Muhammad hatta hazina Rasulullah, sehingga beliau bersedih. Fima balagana husnan ghadan minhu miraran kai yataradda min ru'usi sawahikil jibal wa kullama awfa bidirwati jabalin likai yulqiya nafsahu minhu tabaddalahu Jibril alaihi salam, sehingga suatu saat Jibril menampakkan dirinya lagi setelah lama tidak menyampaikan wahyu lagi. Setelah turunnya Iqra itu ke Nabi, kemudian Jibril datang. Ya, faqala lahu, kemudian Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, wahai Muhammad, innaka Rasulullah haqqan. Sesungguhnya engkau adalah Rasulullah, utusan Allah yang sebenarnya. Fayuskinu dzalika jaksahu, lalu Rasulullah merasa nyaman, merasa tenang setelah dikasih tahu oleh siapa? Oleh Jibril alaihissalam. Subhanallah. Nah, hadirin sekalian, anak-anakku dan ibu-ibu wali santri, apa yang dapat kita ambil hikmah dari kejadian detik-detik turunnya wahyu tadi itu? Pertama, kata-kata Iqra, bacalah. Orang belajar pasti membaca. Ya, Iqra, bacalah. Orang baca itu pasti mau belajar. Maka ajari anak-anak kita, ajari sholatnya, ajari baca Qur'annya. Kalau orang tua tak ada waktu, serahkan ke Ustadz Fahri, Ustadz Doni, berikan ya kepada guru-guru ngaji, TPQ di Avesena, ya di situ ada taman-taman Al-Quran, serahkan kepada mereka agar anak-anak kita tetap mengikro dan ikro. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, makna Rasulullah gemeteran, kemudian dihibur oleh istri. Nah, itulah sebenarnya fungsi dari istri itu. Ngedemi ya perasaan suami gitu. Alah bang, ngono ae. Don't worry, don't nervous. Jangan takut, jangan khawatir. Ya udahlah, itu biasa gitu. Itu pertanda bahwa panjenengan itu adalah seorang nabi, seorang rasul yang dimuliakan oleh Allah, dan Allah tidak akan membiarkan kamu sendiri, pasti kamu akan ditolong oleh Allah. Tenang aja. Belanda sudah nggak ada. Ya, kalau kita nih, ya. Jadi hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, banyak pelajaran-pelajaran yang seperti itu. Jadi suami itu menghibur, ya, karena Khadijah tadi menghibur Nabi. Kemudian mendukung, memberikan semangat
Nah, itu istri. Jangan ada suami ada rasa nervous gitu ya, malah ditakut-takuti sama istrinya. Loh itu bang, kemarin begitu bang, langsung dipentung sama wong mati bang. Oh, jangan begitu. Itu namanya istri yang tidak memberikan semangat. Jadi makna dalam kehidupan suami istri itu gambaran kejadian apa Khadijah dan Rasulullah ini soal luar biasa sebenarnya kalau kita kaji ya. Kemudian Al-Qur'annya, saya ingin ini mumpung nuzulul Quran ya, anak itu tetap diberi pelajaran ya tentang Al-Quran, khususnya Al-Fatihah, Kenapa? Karena Al-Fatihah itu yang menentukan sah atau tidaknya sholat. Ya, kita tidak baca surat nggak masalah. Tapi kalau tidak baca suratul Fatihah, ancor misalnya telur, tekor misalnya pentol ini. Jadi tidak sah sholatnya. Ya, oleh karena itu, ya, saudara-saudara, ibu bapak, para wali santri, jangan lelah mengantarkan anak atau ngajari anak atau menitipkan anak kepada ustadznya agar anak bacaan Al-Fatihahnya menjadi benar. Saya menggambarkan malam ini ya, sebelum ini diakhiri sama kedua ustadz itu. Ya, ya nanti saya kasih kode nanti habis ustadz. Ya, sebelum habis waktu saya ingin berpesan kepada anak-anakku sekalian ya mengenai suratul Fatihah ya. Kalau sudah ada titiknya, tolong tetap dibaca ada titiknya. Tapi kalau sudah tidak ada titiknya, jangan ditambah titik. Sebab apa? Bahasa Al-Quran itu sensitif bingit. Ya, sensitif. Contoh ya. Sudah tidak ada titiknya itu, ditambah titik. Katanya biar fasih. Kepingin fasih, hak dibaca ho. Bismillahirrahmanirrahim. Hak dibaca ho. Apa artinya? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Merdu. Emangnya biduan Gusti Allah. Ya, hati-hati. Hak jangan dibaca ho. Yang kedua, alhamdulillah dibaca al-khom. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-khomat itu di dalam kamus itu bermakna apa? Padam atau mati. Berarti alhamdulillahi rabbil alamin, yang mati itu hanya Allah, Tuhan sekalian alam. Wah, ini bahaya. Hati-hati anak-anakku ya. Ya, kalau sudah ha ya ha, jangan dibaca kho. Ya. Terus Ar-Rahmanir-Rahim, Malik. Kalau Maliki boleh panjang, boleh pendek. Maliki yaumiddin boleh. Maliki yaumiddin boleh. Ya, sekarang kemudian berikutnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perhatikan anak-anakku, di situ iyanya ada tasdidnya. Ada tasdid. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Itu kalau ada tasdidnya. Kalau tasdidnya dibuang, ini mumpung peringatan nuzulul Quran ini, saya tak ceritakan ini ya. Kalau tasdidnya dibuang, ya gana budu wa ya gana nasta'in, koyot Imam Luwe. Ya, tasdidnya tidak dibaca. Apa artinya? Ini menjadi syirik. Gara-gara tidak membaca dengan tasdid menjadi orang syirik. Ya, apa artinya? Ya gana budu, hanya kepada sinar mataharimu kami menyembah, dan hanya kepada sinar mataharimu kami mohon pertolongan. Ya Allah, ini loh, lek kak ngaji itu, gak iso. Lek kak ngaji tidak bisa. Makanya harus rajin-rajin ngaji ke Ustadz Fahri dan Ustadz Doni. Agar putra-putri penjenengan bacaannya bagus.
dan tepat. Ya, ya karena bodoh. Ada yang sudah tasdidnya benar. Tasdidnya sudah benar. Cuma ainnya dirubah hamzah. Na'budu dibaca na'budu, karena elang. Oh, bahaya ini. Ya, tasdidnya sudah benar. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah na'budu, kami berlama-lama. Ngapain berlama-lama? Ya. Berasal dari kata abada, abadi itu loh. Tapi kalau pakai ain, abada, menyembah. Na'budu, kami menyembah. Kalau na'budu, kami berlama-lama. Beda maknanya. Makanya Fatihah itu apa namanya? Sensitif banget. Oleh karena itu anak-anak kita tanpa belajar nggak bisa. Ya, mumpung ini peringatan nuzulul Quran. Iqra, iqra dan iqra. Belajar terus. Ya, belajar dan belajar. Ihdinas siratal mustaqim. Selanjutnya pakai shad. Ihdinas siratal mustaqim. Pakai shad loh ya. Tapi kalau shad itu dirubah sin, ihdinas siratal mustaqim. Beda maknanya. Coba kalau pakai shad. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Tapi kalau shad dirubah sin, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami bagaimana cara makan yang lurus. Loh, jauh sekali. Ya, jembatan siratal mustaqim jadi cara makan. Sholat ngono jari malaikat. Kon katim sarapan ah. Insyaallah. Ya, jangan sampai keliru karena bahasa Al-Qur'an itu bahasa yang sangat sensitif. Salah titik aja maknanya jauh beda. Nah, saya potong dulu ya. Misalnya ada ayat Innallaha khalaqas samawati wal ardh. Sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi. Itu kalau khalaqa. Nah, kemudian titiknya dibuang menjadi ha. Innallaha khalaqas samawati wal ardh. Artinya, sesungguhnya Allah telah mencukur langit dan bumi. Jauh sekali maknanya ya. Makanya perlu belajar. Itu tadi pesannya. Iqra, iqra, dan iqra. Nah, ini anak-anakku sekalian. Nah, setelah ihdinas siratal mustaqim, kemudian siratal ladzina an'amta. Loh, an'amta yang sering keliru. An pakai alif, am pakai ain. Alif dan ain. An'amta. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. Itu kalau pakai ain. Tapi kalau ainnya dirubah hamzah, depan hamzah, di tengah hamzah, an'amta alaihim, siratal ladzina an'amta alaihim, pakai alif semua, artinya berubah, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau sakitkan ya Allah. Ngerti imamnya keliru, nanti waladhdallin, dia melok-melok amin, diterima oleh Allah, pulang sholat sakit semua karena memang minta jalannya orang yang disakitkan. Naudzubillah summa naudzubillah. Anak-anakku sekalian, ini bab Fatihah ya, ini baru bab Fatihah. Nanti yang sering seliru juga terakhir sendiri, waladhdallin, itu dibaca waladdallin. Dolin dengan dalin beda. Kalau dolin jalan yang sesat. Tapi kalau pakai dal, waladallin, jalan yang mendapat petunjuk. Kita minta kepada Allah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan mereka yang engkau murkai, jalannya setan, iblis. Waladhdallin, dan juga bukan jalan mereka yang sesat. Tapi dibaca dal.
Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tidak mau belajar Arabnya, tapi bacaan Latinnya. Sehingga apa yang terjadi? Terbaca dal. Artinya beda. Artinya begini. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan mereka yang engkau murkai, dan bukan jalan mereka yang engkau beri petunjuk jalannya. Jadi jalannya setan tidak mau, jalannya para nabi juga tidak mau. Loh, kalau begitu jalan apa dong? Jalan Jenderal Sudirman. Hancur misalnya telur. Ya. Inilah anak-anakku sekalian, ya, mumpung peringatan Maulid Nuzulul Quran, ya, kita berkesempatan untuk belajar lebih dalam lagi dengan ustadz-ustadz yang ada di Avesena. Ya, belajar terus tentang Al-Quran. Kenapa? Khususnya Fatihah, agar supaya apa? Sholatnya sah. Saya tidak bicara diterima atau tidak, itu haknya Allah. Diterima atau tidak itu haknya Allah. Tapi saya hanya bicara sah atau tidaknya. Kalau urusan diterima atau tidak, itu urusan Allah. Ya, oleh karena itu anak-anakku sekalian, peringatan Maulid Nabi ini subhanallah, ya, merupakan peringatan yang luar biasa agar supaya agar supaya kita tetap mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Yaumal qiyamah, Al-Qur'an itu akan datang besok di hari kiamat, syafi'an li ashabi, menjadi penolong, pemberi syafaat kepada atau di ahli, atau ada dalam riwayat yang lain itu li ahlihi, keluarganya. Siapa yang dianggap keluarga Quran, itulah yang mendapatkan syafaat. Siapa keluarga Al-Quran itu? Insya Allah kita. Amin ya rabbal alamin. Oleh kurang berapa menit ini, Mas? Ya, baik. Juga kurang satu apa sedikit lagi ya, sedikit. Ya, Rasulullah itu pernah bilang begini. Qala Allah Ta'ala ila Musa alaihi salam, gitu. Allah pernah bicara kepada Nabi Musa alaihi salam. Apa bicaranya Allah? Ya Musa, inni a'taitu ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wahai Musa, saya akan memberikan kepada umat Nabi Muhammad besok. Loh, Nabi Muhammad sendiri belum lahir. Umatnya mau dikasih hadiah. Umatnya Nabi Muhammad besok akan diberi hadiah oleh Allah. Padahal Nabi Muhammadnya sendiri belum lahir. Setelah Nabi Musa, Nabi Isa dulu, kan gitu. Dari Nabi Isa baru Nabi Muhammad. Loh, dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad itu 600 tahun, 6 abad. Nabi sudah bilang, Allah sudah bilang kepada Nabi Musa bahwa akan memberikan hadiah besok kepada umat Nabi Muhammad. Apa itu? Nuraini, 2 cahaya. Likaila yadurru dulmatani. Likaila yadurruhum dulmatani. Agar supaya umat Nabi Muhammad diselamatkan oleh Allah dari 2 kegelapan. Nah, jadi Allah akan memberi 2 cahaya, ya, kepada umat Nabi Muhammad agar supaya selamat dari 2 kegelapan. Qala, Musa bertanya, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wa ma nurain, apa 2 cahaya itu? Qala, Allah menjawab, 2 cahaya itu adalah Nurul Ramadan wa Nurul Quran. 2 cahaya itu yang akan diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad. Yang pertama cahaya Ramadan, dan yang kedua adalah cahaya Al-Quran. Terus waqala, Nabi Musa tanya lagi, wa ma dulmatani, kemudian yang 2 kegelapan itu apa ya Allah? Qala, Allah menjawab, dulmatul qabri wa dulmatu yaumal qiyamah. Yang pertama gelapnya kubur, yang kedua gelapnya hari kiamat. Maka insya Allah umat Nabi Muhammad
besok yang ahli belajar Al-Quran, belajar ayat-ayat suci Al-Quran, dan umat Nabi Muhammad yang selalu ibadah dengan ikhlas di bulan Ramadan, maka dia ketika mati kuburnya padang kecilan. Ya, besok di hari kiamat ndak bingung, padang. Ya, jembar dalani padang kuburi, masya Allah. Itu kemuliaan dari antara umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Diselamatkan dari dua kegelapan. Orang yang ahli Al-Quran, dia besok akan diselamatkan oleh Allah dari dua kegelapan. Gelapnya kubur dan gelapnya besok di hari kiamat. Semoga ada barokah manfaatnya. Semoga anak-anakku selalu semangat terus, puasanya sempurna. Ya, masuk sing cilik-cilik puasa zuhur, enggak apa-apa. Ya, begitu beduk minum, misalnya Kak kuat, enggak apa-apa, masih cilik. Tapi ternyata bapak melok-melok, waduh, ancur telur. Ya, jangan melok-melok puasa zuhur, ya. Baiklah, saya kembalikan lagi kepada kedua ustadz ini. Satunya Ustadz Fahri, satunya Ustadz Doni sebagai MC internasional. Silakan. Barangkali ada yang ditanyakan, silakan. Ya, terima kasih Pak Dirman. Insya Allah apa yang beliau sampaikan manfaat bagi kita. Ternyata dari Al-Fatihah saja, ya saya sendiri pun masih perlu banyak belajar. Baik, sekarang seperti yang sudah Pak Doni sampaikan kepada santri-santriku, ya, adalah tanya jawab. Wah, tidak usah malu untuk bertanya. Silahkan bertanya sekiranya, kok saya tuh bingung ini ya. Wah, sekarang kesempatan emas untuk bertanya kepada Bapak Dirman. Yuk, jangan malu-malu anak-anak. Harus berani bertanya. Kalau aduh Pak, nanti kalau gini, enggak, harus berani. Oh, kesempatan emas itu tidak boleh disia-siakan. Silakan bertanya. Bagi yang mau bertanya, dipersilahkan anak-anakku, santri-santriku, ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Langsung saja. Ambil minum, enggak apa-apa. Ya, silakan angkat tangannya, Pak. Ya. Langsung aja. Bertanya Pak Arya. Oh, Mas Arya. alhamdulillah ada yang bertanya. Mas Mas Arya mau bertanya. Yang lain dipersiapkan lagi. Mengetahui sholat sah atau tidak bagaimana? Apa? Untuk Cara mengetahui sholatnya sah atau tidak bagaimana? Baik. Langsung ya Pak Doni ya. langsung Pak Dirman, silakan. Anda tadi mengatakan bisa dikatakan, saya cuma bisa bilang sah atau tidak. Saya tidak mengatakan diterima atau tidak. Kalau pertanyaannya itu sah atau tidak, saya bisa jawab selama syarat dan rukunnya dipenuhi, insya Allah akan sah. Nah, kalau diterima atau tidak itu urusan Allah, ya. Tapi insya Allah kalau syarat rukunnya sudah dipenuhi, biasanya kalau anak mau daftar sekolah, syarat rukunnya sudah dipenuhi, bisa diterima. Itu ya, bisa diterima. Tapi kalau syaratnya kurang, rukunnya kurang, bagaimana mau diterima? Ancur sentelur. Ya, oke. Ya. Nah, terima kasih Pak Dirman. Pak Dirman, ini ada pertanyaan yang masuk. Nah, ini insya Allah juga kebetulan satu hati dengan saya. Saya mau bertanya terkait dengan bacaan surat Al-Fatihah yang harus dibaca dengan benar. Apakah boleh ketika sholat sambil membaca tulisan surah Al-Fatihah? Oh, apakah boleh, Pak? Kalau tidak hafal. Kalau nah, apakah boleh ya boleh sholat sambil baca? Boleh. Oh, boleh. Misalnya Qurannya Dari Bu Vivi. dibawa ke fotokopian, diperbesar, terus ditempel di tembok.
Atau beli Quran gede, taruh di depan keimaman, sambil dibuka sambil dibaca, baik surat Al-Fatihahnya maupun surat-surat yang ada di dalam Al-Quran sambil baca. Hukumnya boleh. Hukumnya boleh, alhamdulillah. Terima kasih Pak Firman. Pertanyaan dari Ustazah Vivi tadi Pak. Ya semoga pertanyaannya ya insya Allah bisa menjawab ketidaktahuan kami itu Pak. Nah, Ya, silakan lagi, ada yang ditanyakan lagi? Santri-santriku, ada yang mau bertanya lagi? Silakan nak kena jilid. Silakan. Ya, yang mau bertanya segera angkat tangan ya. Enggak, para santri-santri PKR. Boleh sambil minum. Nah, Boleh. boleh sambil minum. Enggak, yang mau tanya angkat tangan. Harus semangat ya. Nah, alhamdulillah ada yang bertanya nih Iya. Pak Dirman. Dari Alhamdulillah dari Mas Kenzi Naufal. Assalamualaikum Pak Dirman. Bagaimana hukumnya belajar Al-Quran tanpa guru? Jadi belajarnya hanya via YouTube Pak Dirman. Itu bagaimana Pak? Itu sama dengan belajar pada iblis. Wah. Ya, tidak boleh belajar autodidak. Masalah ini harus boleh membaca sendiri tapi tetap berguru. Ya, tanya kepada Ustadz Doni, Ustadz Fahri, Ustadzah yang ada di Avesena. Jadi jangan cuma berguru pada YouTube, bin Google. Ya, ya, tidak cukup. Siapa yang belajar ilmu tanpa berguru itu sama dengan belajar kepada setan. Na'udzubillah. Nah, terima kasih Pak Dirman. Itu pertanyaan dari Mas Kenzi. Ya Pak Dirman, saya juga ada pertanyaan tuh. Nah, Pak, dari saya sendiri nih begini Pak Dirman tentang baca Al-Quran. Pak, jadi ada yang berpendapat begini Pak. Ya. Al-Quran itu ya, yang penting kamu itu amalkan isinya. Bacanya salah, enggak apa-apa. Nah itu bagaimana Pak sebetulnya di Islam? Bacanya itu tidak 100% benar. Yang penting kamu amalkan isinya. Itu bagaimana Pak sebetulnya di Islam itu? Ya orang gitu itu kucluk ya. Soalnya apa? Membaca Al-Quran salah dengan sengaja tidak mau belajar. Itu telah merubah maknanya. Ya, telah merubah maknanya. Contoh, ya, membuang titik. Khalaqa dibaca halaqah seperti tadi. Innallaha khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi, gitu kan? Coba titiknya dibuang. Innallaha khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya Allah telah mencukur langit dan bumi. Emangnya salon apa Gusti Allah? Ya. Itu beda ya. Jangan niat tidak mau belajar, dosa besar, ya. Yang penting ngamalkan isinya loh. Bondo terjemahan tok kurang bro, kurang, ya kurang. Belajar dari segi Al-Quran itu artinya bacaan yang harus kita baca dengan benar. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran secara tartil. Apa tartil itu? Sesuai dengan ilmu tajwid. Yang panjang dipanjangkan, yang pendek dipendekkan, yang gemuk dibaca gemuk, yang kuru dibaca kuru. Gitu, ya. Huruf yang kurang gizi. Ya, bacaan kelab, bacaan gunnah. Gitu. Jangan niat tidak mau belajar. Itu malah dosa besar malah. Ya, yang penting belajar. Kalau di pas saat belajar bacanya keliru, tidak dosa karena dia masih belajar. Ya, orang kalau masih berstatus masih belajar, ya tidak dosa dong. Ya, tidak dosa, dimaafkan oleh Allah. Nah, bacanya keliru. Nah, kamu itu bacanya keliru. Tidak apa-apa kan saya masih belajar. Beda. Kamu bacaan keliru. Allah, yang penting kan mengamalkan isinya. Aku memang nggak pernah belajar. Nah, itu setan sudah. Cuma ndasi ireng. Setan itu ada dua, Mas.
dalam Al-Quran itu setan itu minal jinnati wan nas. Kadang-kadang berbentuk jin atau jun. Apa? Ya. Oke. Ya, terima Atau ada kasih. penanya terakhir. Oh, penanya terakhir. Nah, ini penanya Mama Inggil. Alhamdulillah ada yang bertanya lagi nih, Pak Jerman dari Mama Inggil. Assalamualaikum, apakah boleh baca Al-Quran lewat HP? Karena sekarang kan banyak aplikasi di smartphone. Apakah ada perbedaan hukumnya dengan membaca Al-Quran langsung lewat kitab? Tentunya beda ya. Kalau membaca di mushaf itu kan kita disunahkan berwudu, ya kan? Berwudu dulu, tidak sembarangan. Naruhnya juga tidak sembarangan, juga tidak sembarangan, ya. Tapi kalau lewat HP, ya ndak usah wudu. Kayaknya kan niat bawa HP. Tapi kalau bawa Al-Quran, tidak boleh sambil dodok, ya, sambil ke BAB, itu kan tidak boleh membaca Quran. Tapi kalau bawa HP boleh, karena niatnya bawa HP, tidak bawa mushaf. Ya, itu bedanya. Kalau unsur persamaan bacanya sama, ya, dapat pahala juga. Sebab sekarang di HP gue itu 30 juz digital lengkap sak tafsirnya. Is okay wae, aku rapopo. Ya. Hai, terima kasih Pak Jerman. Insya Allah penjelasannya bisa kami mengerti. Sebetulnya masih ada yang bertanya, tapi karena waktu kita ya yang terbatas ya, semoga kapan di lain kesempatan kita bisa belajar bersama dengan Pak Jerman. Kita undang lagi, gitu aja. Insya Allah. Terima kasih. Terima kasih. Itu aja mau repot ya. Baik, saya tak pamit dulu. Sebelum dilanjutkan MC, saya tak pamit dulu. Demikian. Pak, berdoa dulu Pak. Doa. Silakan Pak Dirman untuk berdoa khotmil terlebih dahulu. Ya. Nah, ini tempat saya nunut ini. Oh. Nunut ya. Masjid Al-Muhajirin ya. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Kita sama-sama dulu. Sebelum doa dilanjutkan, kita bersama-sama dulu. Ayo anak-anakku semuanya ya, megang Quran atau diperhatikan dengan seksama dan dalam tempo yang secukupnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaq. Oh, itu mau makan. Kita baca doa bersama. Allahumma rahamna bil Qur'an. Ayo bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo sekarang diamini, untuk ditiru, diamini wae. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma aslih lana dinana. Alladhi huwa ismatu amrina. Amin. Lana di dunyana. Amin. Alladhi fiha ma'ashina. Amin.
لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اجعل خير عمرنا آخره وخير عملنا خواتمه وخير أيامنا يوم ألقاك فيه اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزٍ ولا فاضح اللهم إنا نسألك خير المسالة مسالة وخير الدعاء وخير النجاة وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا وصلاتنا واغفر خطيئتنا ونسألك العلا من الجنة اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اقسم لنا خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على ما ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في الدنيا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا ربنا اللهم سلمنا من الكورونا اللهم سلمنا من الكورونا اللهم سلمنا من الكورونا اللهم سلمنا من المصائب من المصائب من المصائب اللهم يا الله اللهم بارك لنا في رمضان وبلغنا ليلة القدر الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Amin. Demikian anak-anakku sekalian, para pengurus yayasan dan para guru serta ustadz-ustadzah semuanya, para wali murid semuanya, mangkatan rumiyin atur-atur kaula bilih wonten tumpang diribun sikil keringingan bilih wonten kirang trep silan catur wicara lan potong kami ingkang dadosaken gerahing pegalih sepindah malih nyuwun aku samudra pangaksami kajipun kiramun beni selopon anyu ora saking kong cek sarana saking saborana wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai. Terima kasih Pak Kiai. Barakallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Foto bersama dulu Pak. Foto dulu Pak, foto Pak. Sudah difoto Bu, sudah. Alhamdulillah sudah. Foto mana? Kita foto lagi. Oh iki. Pak. Ya. Ya, foto videonya yang belum hidup segera dihidupkan ya, kita foto bersama. Videonya belum hidup segera dihidupkan. Yang belum hidup videonya dihidupkan, kita foto bersama. Oke, layar satu. Layar satu. Senyum. 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya. Layar 2 senyum. Oke. Nah, layar 3 senyum. Oke, sudah. Oke. Ya. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah,
Tanpa terasa waktu kita sudah berada di ujung acara. Demikian acara Zoom untuk memperingati Nuzul Quran hari ini. Semoga setelah ini kita jadi pribadi yang bagus dalam hal belajar Al-Quran, menjadi lebih baik ya santri-santriku. Bila ada kesalahan dari Pak Doni, Pak Doni minta maaf. Insya Allah Pak Doni juga memaafkan santri-santriku semuanya. Kalau itu salah murni dari Pak Doni, kalau benar itu tuntunan Allah dan Rasulnya. Ya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah santri-santriku. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, terima kasih semuanya. Dadah. Allah, ya, terima kasih juga semuanya, Nana. Guru, terima kasih banget. Terima kasih. Barakallah. Insya Allah ya nak ya. Izin live ya. Ya, silahkan. Ya, monggo silahkan. Terima kasih Pak Doni. Sama-sama. Terima kasih semua. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Doni, Pak Rahman. Sama-sama. Terima kasih Mama Papa Kasnam. Terima kasih Terima kasih Mama Papa semuanya. Terima kasih ya santri-santriku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Doni. Malam.